Yo, halo teman-teman, berjumpa lagi di Masyul Official Channel. Oke, bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi bereaction. Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya, bre. Dan pada kesempatan kali ini, bre, kita akan melanjutkan reaction Santun TV. Tugu Orni part 2-nya, bre ya. Kira-kira seperti apa ceritanya dan apa yang akan dilakukan oleh Ibab dan Bang Jago, bre ya. Oke, langsung aja, nggak perlu lama-lama lagi, kita akan langsung aja ke channel Santun TV. Let's go. Nah, bre, sekarang kita udah berada di channel Santun TV. Seperti biasa, sebelum menonton kita like terlebih dahulu ya. Biasa kan kita nge-like ya, tapi kalau nggak suka, oke, jangan dipaksakan, bre ya. Dan langsung aja kita play. Welcome to Santun TV. Tugu 30 miliar. Ya. Lihat berita ini, Tono. Breaking news. Wah, ini Pembangunan Tugu biji itu Tugu biji itu. beneran Bang bangun Tugu. Wah. Anggarannya 30 M, Tono. Pasti tugunya mewah, elegan, dan spektakuler. Sebaiknya jangan senang dulu. Dana sebesar ini rawan disalahgunakan. Bener banget. Jangan sujon dong. Bukan sujon. Dari pengalaman yang lalu-lalu, apabila ada keju raksasa, pasti rawan digondol tikus. Wah. Jadi maksudmu di negeri Orni banyak oknum tikus? Bukan oknum, tapi wabah. Iya, di negeri Orni itu sudah wabah korupsi itu sudah merajalela. Bahkan orang koruptor pun, bre ya, itu ada yang ngelindungi, bre. Negeri Orni bukan digerogoti tikus lagi, tapi sudah jadi pandemi yang jijik dan menular. Nah tuh, Udah mirip dengan Eropa. Udah, Tono. bahaya. Tunggunya udah jadi, baru kita loasting lagi. Permisi. Wow, kali ini ada Bimbo, bre. Kalian punya besi bekas? Besi baru juga boleh. Walah, Bimbo. Kemarin mobil pelaku kamu jual kiloan. Sekarang apa lagi? Aku dengar negeri Orni mau bangun tugunya. Iya, anggarannya 30 miliar. 30 miliar? Nggak bahaya tah? Tuh, Bimbo aja bisa Bimbo aja curiga, bre. Bimbo aja curiga. pikir kalau anggaran 30 miliar itu bahaya dan rawan dikorup. 30 miliar? Bayangin aja, guys. Besinya sebanyak apa? Mending aku amankan dulu sebelum dananya dikorup. Malah dia mikirnya ke sono gitu loh. Lah besi fast layap anggaran. Bimbo, sini. Kamu jangan malu-maluin dong. Keluarga kita kerjanya baik-baik semua. Kamu jangan maling lagi ya. Gak boleh gitu. Kita harus berperilaku baik. Nah, tuh Halo bener. guys, aku baru belajar naik motor. Kemarin yang dikasus kan tabrak lari. Ini sekarang dia juga malah nabrak, belajar naik motor lagi. Berapa korbannya? 3 lagi tuh. Aduh. Apakah yang dilakukan Piko itu baik? Baiklah, kita tumbuk aja. Tono, Dipo, Bimbo. Aku dengar katanya udah mau bangun Tugu negeri Orni. Iya, anggarannya 30. Ini kalau udah trio botak ini muncul semua ya. Trio saudara ini muncul semua. Saya nggak tahu deh apa yang mereka lakukan, bre. Cuy, besinya berlimpah, cu. Kerak besi. Salah. Enak Teto. Awas ya kalau kamu curi besi-besi Salah dibenerin lagi tuh. untuk bangunan. Cukup pejabat negeri Orni aja yang rakus. Rakyat jangan. Tenang aja, guys. Aku gak akan curi kok. Syukurlah udah tobat. Aku kan udah dapat yang lebih bagus. Apa itu, Bimbo? Apalagi tuh? Patung. Aduh, dari Mama Rika ini. Cuan dolar, guys. $1 guys. Hah? Laporin ke KPK negeri Orni. Betul. Habis itu kita kabur. Betul. Bab, kau yakin cara ini aman? Ya enggak. Mending kita mundur aja deh. Biasanya yang ngelapor ke KPK itu malah bahaya, nyawanya terancam, bre. Banyak orang-orang yang melaporkan suatu ketindak kejahatan malah nyawanya itu terancam bahaya. Memang gimana ya, bre ya? Apakah hidup seperti ini, bre?
Jangan sampai kita keseret kasus korupsi. Aduh jago, kok kamu jadi pengecut kayak ayam sih? Ya aku kan ayam. Oh iya benar juga. Maksudku, kita kan dibayar berdasarkan kerjaan kita sebagai kuli bangunan. Resiko proyek Bener. ini kan tetap ditanggung bos. Kau yakin si bos mau tanggung jawab kalau kena masalah? Yakin? Yakin si bos mau melindungi kita? Yakin? Yakin kau? Nggak yakin, nggak Oh yakin. dia gak larikan diri? Yakin? Nah tuh, Ada calon koruptor lain maksud saya, bos. Aduh, kenapa sih kalian risau? Ingatlah, saya adalah bos. nggak kurang panjang, nggak kurang panjang. Anjir, kenapa sih dia selalu memperkenalkan dirinya bos? Mungkin dia haus validasi. Hei, kacung-kacung Nah, yang tuh membutuhkan kan. uang dariku untuk menyambung hidup. Proyek pembangunan Tugu Negeri Otni adalah proyek yang didamba-dambakan oleh warga negeri Otni. Ketika kalian Nggak. terlibat dalam proyek Nggak ada pembangunan ini, gunanya. kalian akan dikenal sebagai pahlawan negeri Otni. Karena berkat tangan-tangan kalianlah, Tugu yang indah, mewah, gagah, dan spektakuler ini akan menjadi nyata. Kalian patutlah bangga dengan diri kalian. Wah, Masa percaya banget? seketika aku merasa diriku adalah orang yang paling berguna di negeri Otni. Kan ku bilang apa? Aku akan mengabdikan tenagaku untuk membangun Tugu Kebanggaan negeri Otni. Kan ku bilang apa? Aku merasa bangga menjadi pahlawan negeri Otni. Kan ku bilang. Diamlah Kinjir. Mana ada kau bilang apa-apa? Itu semua omonganku sendiri. Nah, jadi apakah kalian sudah siap bekerja? Siap, bos. Apakah kalian siap? Mau-maunya aja, Bre. Mau-maunya aja. Tapi gimana ya, Bre? Kalau saya bekerja sebagai kuli, Bre, ya. Saya juga kan pernah kerja di, ya bukan pernah sih, hampir sering kalau jadi kuli. Jadi kuli, terus dipanggil kerja untuk membangun sesuatu. Ya kita nggak tahu kalau kuli itu ya tinggal kerja nyampur apa, bangun ini, kita nggak tahu gitu loh. Jadi entah itu bangunan itu dikorup kah atau gimana kita nggak tahu. Tahunya kuli, ya kuli panggul dan tukang itu ya cuma kerja, Bre. Ya ini kasih gambarnya gini. Buat bangunan ini udah kerja, kita nggak tahu apa tujuannya bangunan itu, kita nggak tahu apa mau dikorupsi atau enggak, ya kita nggak tahu, Bre. Jadi ya sebenarnya kalau kuli itu nggak begitu ya nggak dosa karena mereka ya cuma kerja gitu loh. Urusan yang administrasinya itu yang salah memang. Membangun Tugu yang megah? Siap, bos. Apakah kalian akan menutup mulut ketika mengetahui kecuranganku dan kebangsatanku dalam memanipulasi proyek? Nah, apakah mereka akan diam saja atau mau membuka mulutnya? Kalau itu, Hei, siap enggak? Kalau enggak, aku pecat kalian. Siap, bos. Baiklah. Bahan material untuk Oh, memang susah, Bre. Ini ya namanya juga pekerjaan itu memang kita udah susah cari rezeki yang halal, susah cari pekerjaan yang halal. Sekali dapat ya kayak gini. Apakah hidup seperti ini, Bre? membangun Tugu ini sudah siap. Proyek dimulai sekarang. Hei, bahan-bahannya 30 miliar kok kardus? Ini bahan apaan, bos? Bukannya ini sampahnya. Ini adalah kardus dan bambu. Hah? Maksudnya bos? Ih, kok bodoh sih? Kita akan membangun Tugu dengan kardus dan bambu. Aduh. Loh, bukannya dananya 30 miliar bos? Kok materialnya pakai kardus sama bambu? Bodoh. Gak bisa ngitung ya? 1 juta aku pakai buat beli bahannya. Terus 29 miliar 999 juta kemana, bos? Buat bayar nilai seni. Nilai seninya itu hampir 30 miliar. Aduh. Saya nggak tahu, Bre, orang-orang kayak gini kok hidupnya tetap nyaman gitu loh. Masa nilai seni setinggi itu? Hele, kalian kaum rendahan pandang ngerti nilai seni. Udah, jangan banyak tanya. Cepat kerjakan sekarang. Aduh, ya bingung kalau kayak gini. Mana bahan-bahannya gitu. Udah habis, Bre, ya. Nah, Bre, itulah tadi ya kita meresen ya Santun TV dari negeri Otni. Ya memang itu ya, Bre, ya. Ya saya nggak tahu, Bre, ya orang itu susah cari kerja, sekali dapat kerja nggak taunya tempat kerjanya itu nggak baik, jadi serba salah. Mau ngomong, mau bongkar semuanya, nyawa terancam. Dan cari kerja itu memang susah sekali, Bre, di negeri Otni itu susah banget ya. Sekali dapat terus kayak gitu ya posisinya serba salah, buka mulut ya, nyawa terancam. Terus yang gua heran, Bre, sampai detik ini yang gua heran, kenapa sih orang jahat itu selalu enak hidupnya, orang munafik itu selalu enak hidupnya, orang yang nginjak-nginjak orang jujur aja itu selalu enak hidupnya, Bre. Di kampung gua, Bre, orang jujur itu nggak ada artinya, Bre, sumpah. Karena kemarin aja, Bre, gue kerja jujur
tulus, benar sesuai aturan agama dan pemerintahan, gue tetap salah, bre. Dan orang yang salah itu malah dibela gitu loh. Gue nggak suka banget masa. Di desa gue itu kebanyakan kayak gitu, bre ya. Walaupun nggak semua, tapi itu faktanya, bre. Walaupun pahit, bre, kenyataan, bre, itu aduh. Bahkan kerabat saya sendiri itu sampai membela yang salah, yang seharusnya saya yang dibela, yang benar malah kerabat saya itu membela yang salah. Wow, luar biasa memang. Itulah memang ya. Gue sampai sebel kalau keinget-ingat itu, bre. Sampai sekarang kalau keinget-ingat itu sebel, bre. Sebel banget sumpah. Karena udah bekerja jujur sesuai aturan agama dan aturan pemerintahan, tetap salah. Dan yang salah itu, bre, yang menyalah-nyalahkan itu malah dibela, bre. Luar biasa memang. Sebel banget gue, sumpah sebel banget lihat kayak gini. Sebenarnya ya seperti itulah, bre, kehidupan di kampung gue, bre ya. Walaupun nggak semuanya gitu loh, walaupun nggak semuanya, tapi itu sampai ya begitulah, bre, faktanya ya. Walaupun selalu bikin sakit hati, tapi kita harus bersabar tentunya. Pedih banget sih, bre, sampai gue cerita sampai kayak gini. Oke, bre ya, cukup sekian dulu rasa pada kesempatan kali ini. Semoga kalian terhibur. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya jika umur panjang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, mantap.